Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, bapak-bapak serta ibu dengan yang berhormat. Kami dari pemerintah Kota Yogyakarta berkat dari undangan Irsan 2014 oleh Majalah Swan dan Adira, sehingga kami didiskusi oleh Bapak Wali Kota, Bapak Haryati Suyuti dan Bapak Kepala Dinas untuk mewakili pemerintah Kota Jogja dalam rangka penjurian Irsa 2014. Kami memperkenalkan diri dulu. Nama saya Sugeng Santo, Kepala Bidang Pengendalian Operasional dan Bimbingan Keselamatan Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, dan kami berdua dengan Bapak Hari Purwanto, Kepala Seksi Bimbingan Keselamatan Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta. Itu pengantar kami. Untuk selanjutnya kami akan menyampaikan materi, dan maaf kami berdua ini adalah pengalaman kami pertama kali di tingkat nasional. Untuk Kota Yogyakarta terkait dengan program keselamatan ini, Bapak Ibu Dewan Juri saya yakin sudah tahu persis bahwa Kota Yogyakarta merupakan destinasi dari wisata dan juga kota pendidikan. Kemudian Jogja ini tidak terlalu luas. Kota Jogja secara administratif hanya 32,5 km persegi dengan jumlah penduduk, mohon maaf ini tahun 2010 382, karena ini adalah sensus penduduk, periodenya 10 tahun. Kalau yang satunya adalah berdasarkan Yogyakarta dalam angka, data terakhir yang kami peroleh tahun 2013 dari kantor statistik, kurang lebih ada sekitar 432.000 sekitar penduduknya. Kota Jogja secara administratif memang tidak luas, tapi secara aglomerasi ini berbatasan dengan wilayah Sleman dan Bantul. Dengan jumlah kendaraan, data yang kami peroleh dari rekan-rekan kepolisian ada kurang lebih sekitar 300.000 ini, yang paling banyak adalah sepeda motor. Ya. Ini antara lain data-data yang kami peroleh dari rekan-rekan kepolisian, bahwa kasus kecelakaan yang ada di Kota Yogyakarta itu menurun tahun 2013. Tapi dari sisi fatalitas, kan di sana dibedakan meninggal dunia, luka ringan sama luka berat, ini ternyata ada sedikit kenaikan seperti itu. Dan juga jumlah kendaraan jumlah kendaraan menempati pertama adalah sepeda motor. Ya, ini yang menjadi tantangan kami ketika Kota Yogyakarta brandnya atau lokomotifnya itu adalah pendidikan dan pariwisata. Memang banyak sekali bangkitan-bangkitan dan karyaan di sektor atau di bidang lalu lintas. Kecelakaan di sana itu semenjak kami selalu melakukan sosialisasi dengan rekan-rekan kepolisian baik di sekolah-sekolah maupun pedatu bis yang lainnya, itu salah satu faktor yang paling cepat urutan tertinggi adalah faktor manusia. Di samping ada faktor lain, faktor alam, faktor lingkungan, dan lain sebagainya. Kemudian dari sisi meskipun Kota Yogyakarta itu dikatakan sebagai kota pendidikan, ternyata bahwa kesadaran pengguna jalan dalam berlalu lintas ini masih ya boleh dibilang dalam rendah. Salah satu bisa ditunjukkan ini adalah ketika dia di persimpangan atau di simpang-simpang itu, yang namanya apel itu tidak menjadi suatu biasa. Kadang-kadang ketika tidak ada petugas, justru itu yang biasanya menjadi banyak faktor pelanggaran. Sama marka, garis marka ini yang pertama sekali banyak sekali pengguna jalan atau pengguna lalu lintas itu selalu merangsek ke depan untuk paling di depan. Nah, ini sehingga banyak sekali faktor yang melanggar garis marka. Kemudian untuk masalah yang dibahas lain, masalah prasarana dan prasarana keselamatan jalan yang tentunya perlu ditingkatkan lagi. Ini antara lain identifikasi kami. Kemudian program yang kami laksanakan yang ada di Kota Yogyakarta ada 4 hal. 1,
Yang jelas ini adalah meskipun saya yakin di kota, kabupaten, provinsi itu melakukan hal sama dalam hal manajemen dan rekayasa lalu lintas, tetapi untuk kota Yogyakarta kita mencoba muatan-muatan lokal apa yang perlu untuk kita push sehingga di dalam hal berkeselamatan lalu lintas itu adalah merupakan ending dalam hal kita berkeselamatan di lalu lintas. Salah satunya kita harus mempunyai pegangan dalam hal legalitas. Di sini sudah ada peraturan gubernur tahun 2011 ditindaklanjuti oleh pemerintah kota tahun 2012 ini dengan pelaksanaan pendidikan etika berlalu lintas. Nah, ini sebagai leadingnya adalah di Dinas Pendidikan sebagai leadingnya. Jadi kita mempunyai pegangan legalitas, yaitu adalah peraturan wali kota. Kemudian pengendalian kelayakan jalan sesuai petugasan di Dinas Perhubungan, bahwa kita ada yang namanya unit pelaksana teknis pengujian kendaraan bermotor. Ini adalah sebagai salah satu kontribusi terhadap pelayanan jalan suatu kendaraan angkutan barang maupun angkutan manusia. Kemudian juga kita punya program yang namanya Yes 118. Ini mungkin dari teman-teman Kementerian Kesehatan tentunya sudah familiar dengan program Yes 118 ini. Intinya bahwa siapapun dia, dari manapun dia, tidak mengenal KTP itu, asalkan terjadi kecelakaan di wilayah kota Yogyakarta, itu akan di backup oleh pemerintah kota Yogyakarta dalam waktu 1 kali 24 jam. Ini dirujuk di rumah sakit itu yang ada kerjasama pemerintah kota dengan dinas yang dilaksanakan di Dinas Kesehatan. Kemudian program yang kami laksanakan berikutnya adalah peningkatan dari sisi fasilitas keselamatan jalan. Ini yang perlu kami haturkan kepada Bapak Ibu Dewan Juri, bahwasanya di kota Yogyakarta meskipun dengan menggunakan berbagai sarana prasarana rambu-rambu latas, kita juga mempunyai salah satunya adalah ini VMS, Pak. Jadi ini variable message sign, pemberitahuan awal kepada pengguna jalan bahwa penggal jalan ini bisa kita pantau dari sisi apa, kalau di tempat kami namanya sisi roof, Bapak. Jadi itu ATCS yang bisa digunakan untuk melihat simpang-simpang, apakah kendaraan apa simpang-simpang ini kepadat atau tidak dan sebagainya. Dan satu lagi kita juga punya yang namanya RPPJ, rambu pendahulu penunjuk jalan. Ini yang biasanya kalau kami lihat di kota-kota itu hanya rambu-rambu penunjuk jalan, tapi kalau di kota Yogyakarta kita coba di sebaliknya itu ada pesan-pesan keselamatan. Salah satu contoh misalkan gunakan helm dengan benar, gunakan sabuk jalan dengan benar, taati rambu dan marka. Ini antara lain program-program yang kami laksanakan. Salah satunya, kalau tadi implementasi dari peraturan wali kota, ini leading sektornya di Dinas Pendidikan, ini selalu disampaikan bahwa di satuan pendidikan mulai dari TK, SD, SMP, SMK, SMA itu adalah ada mata pelajaran tertentu yang diselipi atau yang ada muatan-muatan tentang keselamatan atau etika berlalu lintas. Ini sebagai implementasi dari peraturan wali kota tadi. Nah, sehingga dengan adanya payung hukum ini akan lebih memperkuat kita untuk melaksanakan apabila dukungan-dukungan dari sisi anggaran, karena sudah ada payung hukumnya. Jadi ini salah satu yang telah dilaksanakan di Kota Yogyakarta pada tahun 2012. Ada yang namanya PNR, ada yang namanya Sahabat Alam. 3 menit lagi, Pak. Berapa, Mas? 3 menit lagi. Iya, turun. Makanya lebih singkat lagi. Satu lagi, ini yang merupakan muatan lokal ketika kita melihat data, itu adalah kita mencoba Gentarama. Jadi Gentarama itu adalah sapaan santun yang dilakukan oleh berbagai stakeholder kepada pengguna jalan untuk dia berlaku tertib dan menghormati sambil memberikan brosur-brosur keselamatan. Ini ketika di lonceng, kami sangat terbackup sekali oleh rekan-rekan dari Satlantas
jauh bahwa ini ada Pak Suryo waktu itu sebagai Kasat Lantas yang ada di Kota Yogyakarta sekarang sudah care sekali terhadap keselamatan di lalu lintas. Ini selalu kami selalukan komunikasi terhadap satuan kepolisian. Ini tadi contoh tentang RPPJ kami, dan satu lagi adalah tempat-tempat genta ramah ini yang kita lakukan tidak hanya sebatas memberikan brosur dan mengingatkan, tapi juga dibarengi dengan penegakan. Nah, penegakan ini adalah di simpang-simpang yang tidak terawasi oleh rekan-rekan dari kepolisian. Kita mencoba masuk di sana. Nah, ini kita lakukan secara sejajar, secara bareng-bareng. Mari kita melakukan shock terapi kepada pengguna jalan bahwa kalau di Kota Yogyakarta ini kita juga budaya kita tetap kita kedepankan. Salah satu lagi adalah kita mempunyai taman edukasi keselamatan lalu lintas ini yang ada di terminal. Ini yang kita bangun untuk penanaman sejak dini terhadap anak-anak kita. Kita punya taman edukasi, punya wahana edukasi. Mungkin masih ada 4 menit. Endingnya ini adalah program PKB, kemudian satu lagi Yes 118 seperti yang saya aturkan tadi itu, dan satu lagi ini tadi bahwa evaluasi kita untuk ke depan dengan angka kecelakaan katakanlah semakin menurun, tapi dari sisi fatalitas ada kenaikan. Bapak Wali Kota menekankan 10% Kota Yogyakarta harus berani untuk menekan angka kecelakaan untuk penurunan. Salah satunya itu yang diusahakan beliau sebelum kami memaparkan pada forum IRSA 2014 di Jakarta ini. Mungkin itu yang bisa kami aturkan, Bapak Ibu Dewan Juri. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf, yang nanti akan kami ada pertanyaan akan kami jawab dengan rekan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di sini tantangan apa sebetulnya yang dihadapi Yes Jogja Emergency Service 118 ini yang memang sudah terkenal. Nah, tapi untuk angka fatalitas yang semakin tinggi ini tantangan apa yang dihadapi dan upaya pengembangan apa yang akan dilakukan ke depan untuk hal tersebut, karena 10% akan menekan angka kecelakaan ya. Seperti apa bentuk konkretnya untuk mencapai 10% tersebut? Kemudian Yes ini kan menunjukkan kesiapan dan medisnya ya. Untuk masyarakat tanggap daruratnya sendiri, upaya apa yang dilakukan? Pak Ahmad, ya, tadi belum terlihat bagaimana bentuk koordinasi yang antar stakeholder, termasuk forum-forum lalu lintas juga belum dipaparkan apakah memang ada atau memang belum diidentifikasi. Terus kan ada UGM di sana. Apakah pemerintah daerah melakukan katakanlah kerjasama riset terkait dengan keselamatan, termasuk bentuk-bentuk kemitraan terkait dengan upaya betul menggali pendanaan terkait dengan keselamatan. Dan juga tadi dilibatkan ada ATCS yang menjadi pasar lintas. Bagaimana data ini bisa terintegrasi dengan unit-unit lainnya, karena mungkin kan pelayanan ATCS tidak akan optimal kalau itu memang tidak terpadu dengan beberapa unit lain. Sekalian Pak Andrian, karena waktunya. Ya baik, mungkin singkat saja. Kalau kita lihat datanya itu untuk kecelakaan melibatkan pejalan kaki masih cukup tinggi, di mana kita tahu di Jogja ini yang mayoritasnya kalau pelajar atau mahasiswa dan juga turis. Pertanyaannya, upaya apa saja yang dilakukan untuk meningkatkan keselamatan pejalan kaki di Jogja, terutama untuk lokasi-lokasi yang dekat dengan wisata dan dekat dengan masyarakat. Ya, silahkan Pak menjawab. Boleh berbagi. Terima kasih Bapak, pertanyaannya sangat mendekat saya ini. Sangat dekat ya. Oke, untuk program yang 10% ini tentunya program-program apa yang akan kita laksanakan. Mungkin inilah program ke depan. Bahwasanya untuk keselamatan lalu lintas kita mencoba untuk membuat berbasis wilayah. Ini nanti dalam waktu dekat adalah Kota Baru. Mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu, Kota Baru ini adalah merupakan kawasan penyangga Malioboro. Ini kita coba nanti di sana akan kita bangun prasarana untuk keselamatan lalu lintas, dan akan kita kembangkan bahwa keselamatan lalu lintas ini kalau bisa justru di tingkat wilayah paling minimal RW. Nah, RW ini akan kita support. Salah satunya mungkin karena ini program ke depan yang ada di dalam benak kami diskusi dengan teman-teman itu adalah disiplin dimulai dari diri sendiri. Ya, karena nanti berbasis wilayah mungkin akan bisa menularkan pada
tingkat kota seperti itu. Ya. Ini salah satu program yang akan kami laksanakan dalam rangka 10% tadi Ibu. Kemudian yang terkait dengan JES ini, secara penanganannya itu memang ini. Jadi siapapun dia yang yang kami tahu, siapapun dia yang kecelakaan asalkan ditolong kemudian menghubungi kepada 118 atau mungkin puskesmas terdekat, ini sudah akan dirujuk. Ya ini kecepatannya di situ. Bahkan untuk tahun 2014 ini alokasi dari APBD, informasi yang kami peroleh dari Dr. Lana bidang pelayanan promosi kesehatan 248 juta itu yang akan dialokasikan untuk penanganan kegawat daruratan 118 seperti itu. Kemudian yang berikutnya bahwa apakah ada untuk forum stakeholder seperti itu sejak dikeluarkannya peraturan pemerintah tahun 2011 itu bahwa di Kota Yogyakarta sudah ada yang namanya forum komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan. Tentunya inti yang menjadi anggota di sini ini sesuai dengan amanah Undang-Undang 22 2009. 5 stakeholder ini yang tidak harus boleh ketinggalan di samping dari masyarakat masyarakat ilmiah, kemudian dari masyarakat transportasi Yogyakarta dan pihak sekolah. Ini sudah ada, tapi sudah ada perwalnya. Nyuwun sewu belum bisa mulai di sini. Kalau diminta oleh Diwanturi, insya Allah kami email. Jelas sudah ada forum lalu lintas. Salah satu contoh Bapak untuk forum ini bahwa manfaatnya ketika dari teman-teman dinas perhubungan itu membuat manajemen dan rekayasa lalu lintas, salah satunya adalah di Jalan Profesor Yohanes yang satu arah itu belum bisa terimplementasi ketika forum itu belum disetujui. Ya ini salah satu forum yang kita gunakan. Karena apa? Sama Pak Dirlantas waktu itu Pak Nasri, nyusul Bapak ini kami informasikan perhubungan kalau membuat manajemen lalu lintas itu jangan sendiri, harus melalui forum. Kalau ada apa-apa nanti akan kita backup. Inilah salah satu care dari rekan-rekan kepolisian seperti itu. Jadi Yosewu forumnya sudah ada Bapak untuk forum lalu lintas angkutan jalan. Kemudian yang berikutnya area traffic control system ini untuk kami sudah menyatu, artinya baik dari dinas perhubungan provinsi dengan dinas perhubungan kota itu sudah menyatu. Bahkan rekan-rekan yang ada ini sering sekali dari teman-teman kepolisian untuk minta data ke sana. Ini yang sudah menyatu ketika kalau terjadi kecelakaan bisa untuk apa istilahnya itu dokumennya ada semacam itu sudah bisa menyatu. Bahkan ini bisa menyatu juga dengan jaringan yang ada di ruang kerja Bapak Wali Kota, sudah bisa terekam, juga bisa menyatu dengan ATCS, ATCS atau CCTV yang ada di sepanjang Malioboro, dan itu menjadi ranahnya dari OPT Malioboro milik dari Dinas Pariwisata seperti itu. Dan kemudian satu lagi Pak yang kami aturkan bahwa data-data pejalan kaki ini untuk pejalan kaki Yosewu ini yang ahli keselamatan, kepala seksi saya mungkin bisa menjawab untuk untuk pejalan kaki yang masih menduduki tingkat kecelakaan tinggi gitu ya. Upayanya ya, ini seksi kepala seksi keselamatan, mudah-mudahan selamat dunia akhirat. Silakan waktunya karena masih ada berapa menit. Jadi untuk fasilitas pejalan kaki itu ada. Jadi memang untuk di Jogja untuk di sebagian besar ruas jalan kita sediakan fasilitas untuk pejalan kaki, sampai juga yang untuk yang penyandang cacat itu kita siapkan. Kemudian juga menjawab dari Bapak yang terkait dengan kerjasama dengan kalangan akademisi. Jadi memang itu selalu kita laksanakan. Sebagai contoh, untuk tahun 2013 kita ada pengkajian daerah rawan laka, dan tahun ini juga kita bersama Gajah itu membuat kajian audit dan inspeksi keselamatan jalan ikut dengan potensi pendanaan
yang bisa membackup terkait dengan bidang keselamatan ini. Kemudian terkait dengan juga yang untuk menekan angka fatalitas yang 10% yang sudah dicanangkan oleh Bapak Wali Kota. Jadi salah satu memang hasil analisa kita memang kejadian meninggal dunia itu banyak di ruas jalan yang justru lebar dan lebih lengang gitu. Nah, ini yang sejak tahun 2014 ini kita buat rekayasa juga, kita tambah rambu dan kita beri delineator di ujung-ujung divider itu, dan alhamdulillah untuk 2014 ini sudah ada tren penurunan. Jadi untuk angka kecelakaan itu turun menjadi 385, untuk korban meninggal dunia juga sampai saat ini angkanya itu sekitar 20 korban meninggal. Jadi dibanding dengan 2013 yang tinggi itu sudah ada tren penurunan. Mungkin Oke, boleh Pak. Iskandar. Baik, mungkin saya ingin bertanya sedikit mengenai kira-kira target untuk 5 tahun ke depan bagaimana? Ya, yang kedua, untuk 5 tahun ke depan itu kira-kira apa langkah yang pasti yang akan dilakukan? Ya, jadi kita melihat apa rencana yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka melakukan kecelakaan. Sebab trennya sih jelek. Pak Edi sekalian. Punya konsep kebijakan yang terkait dengan mewujudkan penyediaan sarana angkutan umum yang berkeselamatan, dan hanya mengendalikan masalah pengujian saja. Konsep kebijakan Pak Wali kira-kira seperti Pak Unggul. Baik, saya melihat kota Jogja ini berkaitan dengan penanganan manusianya banyak terobosan. Yang perlu saya tanyakan lagi, kan Jogja ini adalah kayak seperti laboratorium keselamatan di dunia. Banyak suku, banyak misalnya. Kemudian Bapak membudayakan, pemerintah daerah membudayakan keselamatan berlalu lintas menjadi disampaikan banyak hal yang sudah dilakukan. Khusus untuk hari-hari libur ini apa yang Bapak kira-kira telah dilakukan untuk tetap pembudayaan berlalu lintas ini nyata di Jogja? Saya menambahkan sekalian saya. Tadi dikatakan korban kecelakaan terbesar kan sebetulnya sepeda motor ya, dan populasi di sana kan sebetulnya pelajar. Ada nggak terobosan untuk mengurangi itu, misalnya dengan membuat bus sekolah misalnya? Satu, kedua, betor itu saya lihat makin hari makin banyak. Padahal sebetulnya dari sisi pengguna itu kan tidak berkeselamatan, kelihatan tidak ada penindakan, Pak. Itu seperti apa? Silakan Pak. Waktu tinggal kira-kira 4 menit. Terima kasih Bapak. Untuk yang pertama, saya akan mencoba dari Pak Budi dulu menjawab bahwa konsep-konsep seperti apa ketika penanganan hari-hari libur. Seperti kita ketahui, kalau yang namanya hari libur Jogja itu tidak boleh dibilang macet, Bapak harus yang boleh dibilang antriannya panjang. Karena macet, antriannya panjang. Nanti kalau macet mesti dimarahin sama Bapak Wali Kota, sama Pak Kapolres. Nggak boleh itu macet, antriannya panjang. Padahal macet itu depannya nggak jalan kan. Nah, ini. Nah, untuk itu Bapak, ada beberapa rekayasa yang kita lakukan dalam waktu dekat ini, bahwa pemerintah kota akan memberlakukan jalur bis pariwisata. Bis pariwisata yang selama ini sebagai salah satu penyumbang katakanlah antrian panjang atau macet itu adalah yang selama ini parkirnya di alun-alun utara itu. Sekarang di sana akan bebas dari parkir. Parkir tetap kita sediakan 3 tempat. 1, Taman Parkir Abu Bakar Ali. 2, Taman Parkir Nabian yang rencana akan dibuat tingkat 6 kalau tidak salah itu. Dan satunya adalah di depan taman kita, Taman Parkir Senopati. Itu adalah untuk salah satu mengurangi rekayasa bahwa terjadinya antrian panjang di kota Yogyakarta.
jalur-jalur bis mana yang akan kita lakukan, itulah salah satu nanti pengawalannya. Tetap kita selalu koordinasi dengan rekan-rekan kepolisian di lapangan. Satu itu. Kemudian yang kedua, tetap kita melakukan upaya-upaya terhadap anak-anak kita. Yang namanya gerakan taat dan maka dibarengi dengan penindakan itu selalu kita dengungkan. Karena apa? Bahwa pada anak-anak ini adalah penanaman yang paling bagus yang namanya golden age. Jadi usia emas ini adalah nanti akan kita peroleh berapa tahun kemudian, seperti itu yang kita yakini. Jadi ini salah satu upaya kami, Bapak. Di samping kami tetap melakukan kalau yang namanya penggal jalan tetap dilakukan penutupan, dilakukan buka tutup, itu adalah sesuatu hal yang rutin kita lakukan. Karena apa? Jalan-jalan di Jogja itu sangat-sangat istimewa sekali. Enggak ada jalannya yang panjang seperti Jakarta. Paling banter jalan di Jogja itu hanya 3 km, nggak ada yang lebih dari itu. Tapi masyarakatnya kalau kita lakukan evaluasi gitu, satu arah itu minta ampun komplainnya itu. Padahal ujungnya kan nggak jauh putarnya itu. Seperti itu. Nah, inilah salah satunya yang kita lakukan. Kemudian terobosan-terobosan untuk mengurangi motor sama bentor. Kami aturkan Bapak di dalam forum lalu lintas komitmen untuk pengampu lalu lintas Undang-Undang 2009 bahwa bentor itu tidak boleh berlaku di DIY. Sudah ada SK Gubernur seperti itu. Bahkan dari Dirlantas dan dari Dirlantas itu kita harus tegas tidak boleh beroperasi di Kota Jogja di wilayah DIY. Meskipun kita juga tutup mata. Ini yang salah satu disarankan, kita harus koordinasi dengan rekan-rekan yang ada di Dewan. Tapi ketika kita melakukan, tapi nanti kalau dari unsur Dewan ini tidak mendukung, ya sama juga kita nanti akan kena getahnya. Tapi kita tetap komitmen bahwa yang namanya becak motor itu dari sisi kelainan jalan itu adalah sesuatu yang sangat berbahaya untuk keselamatan. Meskipun realitanya saya tidak akan bercerita, mungkin Bapak mau pindah atau ke Jogja, mungkin besok sendiri. Tapi yang jelas jalur percontohan untuk kawasan tertib lalu lintas kita upayakan untuk selalu dilakukan operasi terhadap yang namanya becak dan motor seperti itu. Kemudian yang berikutnya Bapak, ini yang kami aturkan tadi Bapak mengatakan bagaimana konsep 5 tahun ke depan Bapak. Nyun sewu, ini kalau kami dari sisi teknis Bapak mungkin belum bisa menjawab karena ini tingkat kebijakan seperti itu. Kebijakan yang saya mendapatkan informasi, kalau bisa Kota Yogyakarta ini direkayasa satu arah. Jalur-jalur yang dari Kota Jogja itu direkayasa satu arah. Kemudian kita coba dengan adanya tram. Nah, ini menggunakan moda transportasi massal yang namanya tram. Ketika nanti jalur-jalur sudah satu arah itu bisa, itu nanti akan memudahkan kita akan transportasi massal menggunakan tram seperti itu. Dan satu lagi dalam waktu dekat ini adalah bahwa Malioboro akan digunakan kawasan pedestrian seperti itu. Ini salah satu terobosan yang dilakukan tidak hanya pemerintah kota, ini adalah pemerintah provinsi seperti itu, jalur pedestrian. Ya, terkait dengan masalah konsep transportasi massal Bapak, ini akan disampaikan oleh Pak Hari ini yang dulu menangani terkait dengan bis Trans Jogja seperti itu. Waktu habis. Terima kasih. Waktunya habis. Ya. Mau ditambah sedikit aja 1 menit boleh kita menawan. Jadi biar komprehensif untuk menyampaikan. Boleh. Ya, toleransi 1 menit. Silakan Pak. Langsung aja Pak. Baik Pak, jadi untuk tentang pada umum, jadi memang Bapak Wali Kota juga komitmen Pak. Jadi khususnya juga terkait dengan Trans Jogja, karena ini juga endingnya juga sebagai basis untuk keselamatan jalan. Jadi memang Jogja itu memang agak unik karena memang wilayahnya sangat terbatas. Tapi untuk di Jogja ini memang pengembangan angkutan umum kita dukung penuh Pak. Jadi misalnya dari mulai infrastruktur juga Pemkot juga berperan besar untuk
pengembangan Trans Jogja. Kemudian juga untuk 2015 juga ini kita mengembangkan shuttle transport yang harapannya juga ini bisa sebagian pengguna kendaraan pribadi khususnya untuk wisata juga bisa berpindah ke shuttle transport. Mungkin Ya, baik, terima kasih Bapak-bapak. Terima kasih Bapak, ada banyak kami mohon maaf. Saya tuturkan kembali. Terima kasih. Matur nuwun. Baik, terima kasih.